ibaratnya kan kita awalnya kan hobi, kemudian kita kembangin usaha bertahap tahun demi tahun, terus berkembang, ya konsisten tetap menjalani hobi dan usaha itu. Apapun yang terjadi tetap kembangin, tingkatkan kualitasnya terutama. Nama saya Arif Syabudin. Saya pemilik dari Gapi Bagus Farm. Lokasinya farmnya di Bekasi, tepatnya di perumahan Taman Alamanda, Blok B8 nomor 2, ya, Karang Satria, Tambun Utara. Saya mulai beternak ikan gapi itu tahun 2014, ya cukup lama memang ya. Waktu itu saya sedang main ke tempat teman gitu, dan memang saya awalnya kan memang hobi ikan ya, hobi ikan mas koki, diskus ya. Kemudian saya main ke teman, dan dia ternyata punya ikan gapi banyak ya. Ternyata sama dia itu dibuat untuk usaha ya. Kemudian saya wah ini bagus nih ikan gapi ini. Kemudian saya beli juga beberapa pasang ke teman saya itu. Dibawa pulang, memang saya di rumah juga udah ada tank ya, walaupun nggak banyak. Saya coba ternakan, tapi ya tadi itu, ternyata awalnya tidak gampang itu, beternak ikan gapi. Ada beberapa yang mati gitu. Tapi kemudian lama-lama juga akhirnya bisa dan semakin banyak. Ya. Dan ketika sudah mulai banyak, saya mencoba menjual di waktu itu belum ada Facebook ya, adanya kalau nggak salah ya pokoknya lewat Google lah ya. Google kita jual, ternyata laku ya, sepasang bisa 100.000 waktu itu ya. Akhirnya wah ini lumayan juga ini buat untuk dikembangin. Kemudian mulai itu saya mencari lagi jenis yang lain. Waktu itu pertama kan beli kan AGY ya, albino German yellow ya. Kemudian saya beli lagi jenis yang lain, satu pasang akhirnya jadi banyak ya. Itu tahun 2014 awal. Kemudian setahun kemudian saya sudah punya cukup banyak jenis ya, tahun 2015. Saya awalnya suka ikan gapi ini, memang gapi termasuk ikan yang walaupun dia kecil ya, tapi cukup cukup cantik lah kalau buat untuk hiasan akuarium. Awalnya begitu saja sebetulnya. Dan waktu itu memang tahun segitu memang agak susah mencari gapi itu, sehingga ketika saya mendapatkan gapi itu dengan model yang bagus ya, dengan stand yang bagus itu jadi kesannya langka gitu waktu itu. Gak kayak sekarang kan udah mulai banyak ya. Waktu itu masih langka. Jadinya setahu saya kan di awalnya kan gapi itu ikan-ikan yang kayak di got itu. Ternyata ada yang ekornya bisa warnanya macam-macam. Kemudian ada yang warnanya merah, biru gitu ya. Hitam waktu itu begitu. Oh ini bagus nih buat hiasan. Kalau dibilang kendalanya apa, ya pasti namanya ikan kecil ya pasti banyak kendalanya juga seperti ikan yang lain ya. Tentunya namanya juga ikan pasti ada penyakitnya. Bahkan kadang-kadang tanda penyakit pun kalau cuaca lagi pas sudah stabil gitu ya bikin ikan jadi yang awalnya sehat jadi sakit ya. Belum nanti kita perhatikan masalah kondisi akuariumnya, maksudnya kondisi airnya. Tadi saya bilang ketika cuaca tidak stabil, misalnya ketika musim panas tiba-tiba hujan, itu biasanya juga ada masalah buat ikan. Itu kenapa mungkin yang pengen tahu ya orang yang tahu kondisi pH dan sebagainya. Kalau saya nggak kurang begitu paham, tapi dari pengalaman saja, ketika cuaca panas kemudian hujan atau dingin itu, nanti si bakterinya ini tidak akan bisa bekerja dengan baik ya. Akhirnya timbullah istilahnya itu bom amonia, katanya sih begitu. Akhirnya bikin ikan jadi sakit. Belum nanti masalah
semakin banyak ikan kan kadang-kadang juga semakin banyak penyakit yang ada. Ya. Walaupun begitu sih, kalau kita senang ya, kita akan berusaha untuk bisa mengantisipasi. Jadi begitu, awalnya kan memang agak kesulitan ya untuk menangani ikan sakit gitu. Tapi lama-kelamaan juga kita paham apa karakter dari ikan gapi ini. Ya. Gapi ini sebetulnya sangat tergantung sama kondisi airnya ya. Jadi perawatan air sangat penting sekali buat ikan gapi. Jadi sebelum ikan gapi ini kita masukkan ke tank kita, kalau di sini kita siapkan dulu penampungan. Nah, di sana tadi ada penampungan yang karena saya tanknya cukup banyak ya. Jadi saya ada kolam penampungan khusus yang dipakai untuk pengolahan air ya. Walaupun sederhana, biasanya kalau di Bekasi kan kurang bagus kondisi airnya. Jadi kita tampung dulu ke penampungan bak, kemudian saya aerasi ya. Dan ada filter sederhana gitu dipakai supaya kondisi airnya siap untuk dipakai buat ikan gapi. Ya. Kalau di sini kan ada berapa tank, ada hampir 1000 tank ya yang ada itu. Jadi itu penting sekali buat saya ya. Dan nanti kalau di sini kan sistemnya kan pakai apa namanya mesin ya. Jadi kita siapkan, kita ambil mesin itu masuk ke di pojok-pojok akuarium itu ada keran yang kita siapkan untuk memasukkan air ke tank-tank yang ada. Kalau untuk pakan di sini paling utama itu sebetulnya utamanya itu cacing ya, cacing sutra, casut ya, itu paling utamanya. Kalau casut biasanya sekali satu harinya, jadi tiap pagi ya. Pagi kalau kita kasih casut ya berarti untuk sampai malam cukup sekali saja gitu. Jadi perkiraannya sekali ngasih itu ya untuk 1 hari. Tapi ada settingannya juga, besoknya mungkin ganti sama pelet ya. Pelet kan ada tuhim, ada mem dan sebagainya itu. Kemudian kalau Artemia kadang-kadang, soalnya kalau pakai Artemia kewalahan juga. Ini ada 1000 tank kali seberapa ikan kan lumayan juga. Kalau di sini jenis ikan gapi tidak begitu banyak sebetulnya. Mungkin ada 25 jenis ya, yang ada yang siap untuk dijual biasanya gitu. Yang paling banyak disukai itu sebetulnya yang biasa buat kontes terutama, yaitu kayak albino blue topaz, albino blue red. Kemudian ada lagi yang lagi ngetren ini kan adalah MSPT ya, yang blue-nya. International Skin Blue Tail itu juga masih tinggi harganya. Kemudian juga ada apa namanya albino koi juga masih, walaupun tidak setinggi itu harganya, tapi masih cukup banyak yang peminatnya, terutama untuk yang red ear ya, masih cukup banyak peminatnya. Kemudian habis pastel, snack skin, yellow mosaic, kemudian Singapore tail itu cukup banyak peminatnya. Kalau masa harga di sini dari zaman dulu, zaman anak saya udah memulai ikan gapi itu antara 100.000 sampai 300.000-an per pasang umumnya itu. Jadi paling banyak ya 150.000, 100 paling banyak 100 per pasangnya 100.000 paling banyak. Tapi ada juga yang 300.000. Ada lagi yang langka mungkin ada yang 500.000 ada. Itu. Dan saya jual ya lewatnya apa banyak ya. Di samping kita juga masih jualan konvensional, maksudnya langsung datang ke sini ke farm, melihat langsung, terus dia sukanya apa, milih dan harganya segitu cocok ya deal gitu. Tapi yang paling banyak juga sebenarnya bukan cuma yang offline, yang online juga cukup banyak, terutama di lewat Instagram ya masih paling tinggi. Kemudian lewat Facebook. Kalau beberapa teman juga ada yang taunya lewat YouTube ya. Dan juga ada juga web yang saya bikin, tapi belum lama ini. Terus kemarin saya bikin lagi yang lewat Telegram ya. Lelang Telegram itu juga mulai ramai diminati ya. Dulu awalnya saya medianya memang ada beberapa tank ya, tank bekas buat ikan sebelumnya gitu. Kemudian nambah lagi pakai baskom, juga pakai fiber ya, awalnya gitu, tambah satu. Dan kemudian ketika 2 tahun kemudian
akhirnya ada perluasan lahan ya. Ketika ada rezeki dari hasil penjualan itu kemudian kita kumpulkan buat beli tanah sebelahnya gitu ya. Kemudian ada beli tank ya. Pertama juga beli tank. Ada beli tank mungkin ada sekali beli 100 tank itu sama juga sama raknya sekalian tentunya kan ya. Bertahap gitu. Ya dari awal mulai dari baskom dan tank yang sedikit akhirnya ada hampir 1000 tank. Mungkin kalau baskom juga masih banyak sebetulnya, tempat-tempatnya juga kehabisan tempat sebetulnya. Kalau diakumulasi untuk bikin farm, ini kan ada 3 tempat ya, 3 lokasi. Ya cukup, kalau di total mungkin cukup gede nilainya. Tapi kan bukan begitu, awalnya kan saya mulai dari yang tadi itu, yang bikin dari bak, akun 1, 2, kemudian hasil penjualan kita kembangin lagi ya. Itu jadi ketika udah terkumpul uang sekian kita nambah lagi waktu itu beli tanah ya, kemudian waktu itu bertahap sebetulnya. Kalau total sebenarnya mungkin ada ratusan juta sebetulnya, mungkin ada kalau 3 mungkin banyak ya, cukup banyak lah buat saya, cukup banyak. Jadi emang semangatnya tadi itu ya, semangatnya kan kita awalnya kan hobi, kemudian kita kembangin usaha bertahap tahun demi tahun terus berkembang ya, konsisten tetap menjalani hobi dan usaha itu. Kemudian dari hasil usaha itu kita kembangkan, sebagian dipakai membuat biaya hidup, sebagian untuk ekspansi atau penambahan modal untuk pengembangan ikan gapi tersebut. Kalau ditanya berapa pendapatannya, ya tentunya fluktuatif ya. Fluktuatif, ketika tinggi mungkin juga bisa puluhan, bahkan bisa sampai 50-an juta ya sebulan ya waktu itu. Tapi kalau lagi sepi ya bisa aja belasan gitu, belasan juta. Kalau ditanya tentang kuncinya apa supaya bisa ngembangin farm segede ini katanya ya tentunya butuh konsistensi ya. Pertama kan kita emang basicnya emang kita senang sama ikan hias ini, terutama ikan gapi ini kita senang ya, kita hobi, kemudian kita konsisten ya, terus ngembangin ya. Walaupun ada teman-teman yang lain katanya wah itu nanti kalau udah mulai banyak susah jualnya. Terus saya sudah 8 tahun ya, 8 tahun ikut berkecimpung di ikan gapi ini. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu ikan gapi, saya masih ada kan ya, dan saya juga masih jualan. Walaupun kadang tadi itu kadang fluktuatif, kadang ya ketika pas tinggi tiba kadang-kadang ada kesempatan tertentu juga akhirnya rendah. Tapi rendah pun masih ada penghasilan. Ya tadi saya bilang tadi minimal kan masih ada belasan yang saya dapat ya, insya Allah sih. Gitu. Jadi intinya sih konsistensi tadi itu ya. Jadi apapun yang terjadi ya, ketika orang ya yakin sama usaha ini, saya tetap yakin ya. Saya punya keyakinan pasti dari sekian juta orang itu pasti ada yang suka sama ikan gapi, nggak mungkin nggak. Soalnya hobi itu nggak akan hilang ya. Banyak contoh teman-teman misalnya dulunya udah katanya udah pensiun main gapi begitu ya. Begitu dia nengok gapi atau lihat gapi di teman-teman komunitas, lihat di Facebook, Instagram, biasanya pengen lagi. Soalnya kan hobi ya. Ya peluang hobi itulah yang kita gunakan kesempatan atau peluang itu kita pakai sebagai peluang bisnis saya gitu. Ya, terutama untuk spesialis gapi ini. Dari hasil gapi ini mungkin juga sudah cukup banyak ya yang dapat kita manfaatkan, maksudnya secara ekonomi begitu ya. Ya awalnya saya kan ada lokasi cuma 1 ya, kemudian dikembangkan. Ya tentunya dengan usaha yang lain, tapi paling banyak di gapi ini. Jadi kita bisa beli tanah, beli rumah gitu yang kita pakai sebagai farm ini. Jadi ini adalah modal yang awalnya dibangun dari usaha-usaha gapi ini ya. Dan memang dulu saya waktu itu memang awalnya masih kerja juga di samping usaha gapi ini. Kalau ngomong awal kali mulai main gapi saya masih usaha, masih kerja maksudnya, kerja di PT. Jadi ya tentunya kita biasalah kalau kerja itu kan biasanya gaji sudah habis dipakai buat biaya hidup ya. Kemudian dari gapi ini biaya sampingan, awalnya itu penghasilan sampingan ini dipakai buat nambah aset gitu ya.
Jadi cukup banyak membantu sekali. Di samping kita kebantu untuk biaya hidup yang lain, anak kuliah, anak sekolah, kemudian nilai kuliah, ya itu juga kebantu dari hasil ikan gapi ini. Saya sih masih cukup optimis ya. Dulu gapi yang belum dikenal, akhirnya sekarang jadi semakin mendunia ya. Itu mungkin dari kerja-kerja teman-teman sekalian juga, termasuk kita yang sama ini di komunitas ataupun yang nggak masuk komunitas, dari breeder, penghobi ya, dan semakin dikenal bahkan mendunia. Bahkan teman-teman atau kita juga bisa jual sampai ke mancanegara. Itu sebetulnya udah semakin bagus prospek gapi ini ya. Dan semakin banyak strain yang ada, yang dulu cuma 1-2 strain ya sekarang bisa semakin banyak gitu. Berarti ke depan pasti nanti akan gapi semakin bagus dan semakin banyak juga. Dan juga tentunya juga teman-teman yang mengadakan semacam kayak kontes itu sangat membantu juga untuk pengembangan gapi di Indonesia ini. Kalau untuk pemula ya saran saya sih yang penting terutama kita masih senang dulu ya, senang ya. Kalau kita senang sama ikan, tentunya kita akan apa namanya itu akan berusaha keras untuk bisa mengembangkan gapi ini. Ya. Senang, kemudian tetap konsisten. Jadi apapun yang terjadi tetap kembangin, tingkatkan kualitasnya terutama. Ya. Sekarang ini persaingan memang semakin ketat ya. Mereka yang punya ikan yang gapi yang bagus, yang biasanya lebih mudah untuk menjualnya, ya. Jadi ada segmennya, ada yang bagus secara kualitas ataupun langka, gitu. Ikan langka juga biasanya juga mahal nilainya, gitu. Bagi yang mau apa namanya itu, misalnya ingin belajar ikan gapi dan mau pesan ya, kalau ke kami bisa via WA 0897 9327 367 ataupun bisa lewat Facebook ya, Gapi Bagus ya. Gapi Bagus ada 2 akun di situ. Kemudian juga bisa lewat Instagram itu Gapi Bagus Farm. Dan sekarang saya juga buka apa namanya itu lelangan, tapi via Telegram itu lelang Gapi Bagus Farm. Itu bisa kita ikutan join di grup lelangan ikan gapi. Ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini. Semoga menambah motivasi untuk mengembangkan gapi di Indonesia. Dan bagi yang berminat, silahkan kembangkan. Saya yakin ini masih punya prospek yang bagus sekali buat teman-teman sekalian, utamanya bagi teman-teman yang ingin punya usaha tambahan. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe Mukmin Gapi, dan juga saya juga punya YouTube Gapi Bagus.